rantai makanan. Nah, rantai makanan ini ada komponen biotik. Dalam ekosistem, komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, itu tuh apa sih? Yuk kita bahas. Yang pertama ada produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen itu ada ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanan. Contohnya itu pada proses fotosintesis. Oke, next. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik yang dihasilkan dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya, untuk bertahan hidup. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga sebagai heterotrof. Contohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya nih, hewan tidak bisa membuat makanan sendiri sehingga ia harus mengambil buah dari tumbuhan. Nah, itu contoh dari konsumen memanfaatkan dari produsen. Lanjut ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini contohnya ada tumbuhan mati lalu diuraikan oleh di zat-zat pada tanah sehingga tanah itu menjadi subur untuk digunakan sebagai produsen dapat membuat makanannya sendiri seperti itu. Nah, ini contoh rantai makanan. Ini contoh rantai makanan di sawah. Di situ ada padi sebagai produsen, padi dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama, tikus dimakan ular itu sebagai konsumen kedua, lalu ular dimakan elang sehingga elang itu adalah konsumen ketiga. Nah, suatu saat elang akan mati lalu diuraikan oleh dekomposer sehingga menjadi zat hara yang dapat dimanfaatkan oleh sawah itu sendiri sehingga menjadi sehingga kembali lagi ke produsen gitu. Nah, itu menjadi siklus ya, sehingga berulang-ulang seperti itu. Nah, selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah ekosistem yang terdiri dari udara, air, tanah, dan mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembapan. Nah, ini adalah benda-benda yang tidak hidup, sehingga disebutnya abiotik. Seperti itu. Terima kasih.